Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Linda Puspita Sari SPDI, mahasiswa PPG Guru PAIP 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di STTK Win Said Ali Rahmatullah Wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Monggo dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih memupuk rasa cinta tanah air kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelumnya saya absen dulu nggih. Alfi Hanza. Alina Nailul. Aula Ziana. Aulia Raisha. Aura Ayu. Balkis. Danisa Fahma Inaya. Dina Nailal Husna. Diva Rahmatun Nazila. Elda Melisa. Haura Altafun. Jenny Nur Fitriani. Kezafa Aurona. Syatifa. Alhamdulillah hadir semua nggih? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, seragamnya sudah lengkap semua? Sudah. Alhamdulillah. Coba dilihat di bawah bangku-bangkunya, mungkin masih ada sampah-sampah? Tidak ada? Alhamdulillah. Bukunya, tolong bukunya diangkat semua. Bawa buku semua apa enggak? Bawa. Udah, diturunkan. Oke, semangat ya anak-anak? Semangat. Kita tes dulu semangatnya pagi ini. Semangat pagi, 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 luar biasa. Ya, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa.
sebelum kita masuk pada materi pada kesempatan ini, Ibu mau bertanya dulu, materi yang kita pelajari sebelum ini apa? Kita sekarang ya, kemarin kita mempelajari tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Di situ ada Quran surat Ar-Rum. Quran surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan tentang apa? Quran surat Ar-Rum ayat 41. Yang bisa silakan angkat tangan. Ya. Menjelaskan bahwa semua kerusakan di bumi terjadi karena perilaku manusia. Ya, bagus. Kemudian ada lagi surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 32 menjelaskan tentang apa? Masih ingat? Surat Ibrahim ayat 32. Ya? Menjelaskan tentang pemanfaatan alam sebagai sumber makanan. Ya, pemanfaatan alam sebagai sumber makanan bisa, sebagai sumber transportasi juga bisa. Kemudian Quran surat Az-Zukhruf. Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 menjelaskan tentang apa? Ya? Menjelaskan tentang ciptaan Allah yang lain, yakni hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan maupun alat transportasi. Ya, betul sekali tentang ciptaan Allah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kita sebagai pelajar, bagaimana sikap kita dalam menjaga lingkungan, menjaga alam? Salah satunya dengan cara membuang sampah pada ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak merusak lingkungan. Baik. Alhamdulillah kita sekarang memasuki materi selanjutnya, meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah. Kalian tahu rukun iman ada berapa? 6. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Betul sekali. Kemudian apa itu pengertian iman kepada Allah? Ada yang tahu? Pengertian iman kepada Allah? Iman sendiri apa? Iman itu artinya apa? Percaya. Iman itu adalah percaya. Iman kepada kitab Allah berarti? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya? Percaya adanya kitab-kitab Allah. Betul. Ada yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Ya? percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul pilihannya sebagai pedoman hidup. Ya, percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab kepada rasul pilihannya sebagai pedoman hidup. Pertanyaan yang kedua, kalian sudah tahu apa belum nama kitab-kitab Allah itu apa saja? Sudah. Apa saja? Ada berapa? 4. 1? Kitab Zabur. Terus? Kitab Zabur. 3? Kitab Injil. 4? Kitab Al-Quran. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Oke. Sekarang bukunya dibuka, buku tulisnya dibuka. Silakan dicatat dari materi yang penting, Tidak boleh ada yang mengantuk. Semuanya harus semangat. Semuanya harus semangat. Ingat, tujuan kita berangkat ke sekolah adalah untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan. Di sini Ibu akan menampilkan video. Dari video nanti silahkan disimak, kemudian dicatat apa yang penting,
Dicatat yang penting dari video yang saya tampilkan. Nggih. Nah. Sudah siap semua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Peserta didik untuk menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik membedakan nama-nama kitab Allah dan rasul pengirimnya. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan kitab dan suhuf serta rasul pengirimnya. Pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Bagi dalam kitab itu adalah kebenaran yang sudah ditujukan. Kalau suhuf itu kitab suci yang masih di dalam kitab dan suhuf mempunyai kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain: 1. Isi kitab lebih banyak daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah ditentukan, sedangkan suhuf masih dibentuk bentaran-bentaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Secara rinci, para nabi dan rasul menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. 2. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Yang ketiga adalah Yusuf menerima 50 suhuf. Dan yang keempat adalah Idris menerima 30 suhuf. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempertegar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikannya hidayah bagi setiap umat. Ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kitab Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah menanamkan sikap toleransi terhadap umat dan orang lain. Kemudian, penjelasan dari materi meyakini atau iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat tadi yang penting-penting? Alhamdulillah. Dari tampilan video tadi
Di antaranya apa saja yang dapat kita pelajari? Bahwa kitab itu ada 4. Diturunkan kepada siapa saja? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran dari materi di video tadi diturunkan selama berangsur-angsur. Selama berangsur-angsur, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Kalau dikumpulkan berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, sekarang ini sudah kelompoknya sudah seperti minggu kemarin ya? Sekarang saya akan memberikan lembaran LKPD, lembar kerja peserta didik. Cara mengerjakannya itu diisi dulu, yang pertama adalah identitas. Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya karena di sini kita mempelajari tentang kitab. Jadi ini ada 4 kelompok. Ini adalah kelompok Zabur, Taurat, Injil, dan yang itu adalah kelompok Al-Quran. Oke? Anggota kelompoknya juga ditulis, kelas dan tanggalnya adalah tanggal hari ini. Petunjuk pengerjaan, baca dengan seksama setiap perintah dan soal pada LKPD ini, diskusikan bersama kelompokmu, kerjakan dengan jujur, teliti, dan rapi, dan tulis jawaban pada tempat yang telah disediakan. Tujuan dari pembelajaran dengan mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, menyebutkan kitab Allah bersama Rasul penerimanya, dan menyebutkan jumlah suhuf yang diterima oleh para nabi. Untuk kegiatan pembelajarannya bisa kalian lihat, silakan dikerjakan diskusi kelompok. Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu nanti presentasi masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Ayo. Sudah ya? Sudah selesai nggih? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok Zabur. Kelompok Zabur silakan maju ke depan untuk presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Zabur biar lebih semangat. Sini. Yang keras suaranya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, nama saya Perkis, nama saya Rizalfa. Nama saya Sinta, nama saya Sini. Kami dari kelompok Zabur ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 1, mengamati.
Selanjutnya kelompok Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Taurat ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfi, nama saya Edna, nama saya Aula, nama saya Diva, nama saya Laila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 2, kenalan. Nama Nabi 1, Nabi Musa alaihissalam. Jumlah subuh yang diterima 10 subuh. 2, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumlah subuh yang diterima 2 keyakinan, 2 akhlak, 3 ibadah, 4 amalan, 5 dari sejarah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok Al-Quran, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Quran ingin mempresentasikan dan hasil diskusi kelompok kami. Kita sudah anggota 5 orang, yaitu saya sendiri Aulia, saya Iza Ahmad, saya Karin, saya Tina, saya Cita. Aktivitas pertama adalah menjelaskan organisasi. Pertanyaan. Yang pertama, sebutkan kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 44, yaitu berupa kitab Taurat. Yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 55, berupa kitab Zabur. Yang ketiga, Quran surat Al-Maidah ayat 46, berupa kitab Injil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185, berupa kitab Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nabi atau rasul penerima kitab-kitab tersebut. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Aktivitas 2, kenalan. Nama-nama nabi yang menerima suku. Sebelum ditutup, mungkin dari kelompok lain. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya dari yang dipresentasikan oleh kelompok Al-Quran, silakan angkat tangan. Ya. Mengapa kita harus berpedoman pada Al-Quran? Mengapa? Diulangi, Mbak, diulangi. Mengapa kita harus berpedoman pada Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagus, jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Ya. apa janji Allah kepada orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya? Apa janji Allah? Bagaimana? Apa janji Allah kepada orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya?
akan mendapatkan surga. Terima kasih untuk kelompok Al-Quran. Beri tepuk tangan semuanya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sudah presentasi, semua kelompok sudah presentasi. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, masih semangat. Coba kita tepuk semangat. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat, oke? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan kita dari awal sampai akhir insya Allah sudah selesai. Dari materi yang kita pelajari hari ini, apa saja yang kita dapatkan? Bahwa yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada? Ada 4. Apa saja? Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Apakah ada yang sulit dari materi yang kita pelajari hari ini? Alhamdulillah tidak ada yang sulit karena semua kalian adalah anak-anak yang pintar, yang hebat. Amin. Anak-anak yang solihah. Amin. Alhamdulillah untuk materi kitab-kitab Allah insya Allah sudah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kita mempelajari materi tentang menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Dipelajari dulu materinya sebelum kita belajar di kelas, nggih? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita membaca hamdalah dan doa majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Kami mohon maaf apabila tadi dalam menyampaikan materi ada yang kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.